Shalom adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik semua? Kalisa berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Begitu pula dengan Kalisa juga dalam keadaan baik. Oke, hari ini hari apa ya adik-adik? Tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari libur, tapi libur apa? Hari libur memperingati hari Jumat Agung. Oke, Jumat Agung apa sih itu Kak Jumat Agung? Oke, Jumat Agung adalah 3 hari sebelum hari Paskah. Apa lagi sih itu Kak? Hari apa lagi sih itu Paskah? Oke, sebelumnya Kalisa mau menceritakan dulu, mau menanyakan dulu kepada adik-adik semua ya. Apa sih itu Paskah? Apa sih itu Jumat Agung? Oke, Paskah di zaman dahulu sebelum Yesus lahir adalah hari di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan orang Mesir. Jadi semua bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dituntun oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Oke. Nah, tetapi setelah zaman Yesus ya, Paskah itu kita memperingati tentang kematian Tuhan kita, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Ya, kita bisa ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa ditebus dosa kita karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni kita semua dengan cara Dia mau menebus dosa kita dengan salib di kayu salib. Oke, sebelum Kalisa cerita lebih banyak tentang Paskah, Kalisa mau menceritakan satu cerita yang sangat menarik sekali. Adik-adik simak dengan benar ya. Oke. Kalisa bercerita tentang lonceng laut. Lonceng maut, bukan laut ya, maut. Oke. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, ini bercerita tentang seorang anak yang sangat nakal. Dia suka mengganggu teman-temannya. Bahkan ya, kodok yang sedang jongkok di rumah pun tidak luput dari kenakalannya. Bukan hanya itu adik-adik, meskipun Benny masih duduk di bangku SD, dia bergaul dengan anak-anak nakal di lingkungannya yang usianya jauh lebih tua daripadanya. Teman-temannya itu nakal sekali adik-adik. Teman-temannya itu mengajari Benny untuk berbohong, merokok, dan mencuri. Nih adik-adik bisa lihat nih. Tuh. Itu Benny yang berpakaian warna putih. Dia bertemu dengan teman-teman yang tidak baik, mengajari dia merokok, mencuri. Oke. Benny sudah tidak punya ayah lagi. Dia hanya memiliki seorang ibu yang sangat baik dan menyayangi dia. Ibunya sedih sekali. Ibunya sangat sedih melihat tingkah laku Benny. Dia selalu berdoa agar Benny suatu saat akan bertobat, menjadi anak yang baik dan melayani Tuhan. Ibunya suka menceritakan tentang kisah Yesus kepada Benny. Tetapi apakah Benny mendengarnya? Benny mendengar, tapi dia hanya cuek dan hanya mendengarnya ogah-ogahan saja. Suatu hari, teman-teman Benny memperkenalkan sebuah permainan yang sangat tidak baik. Ya, permainan apa itu Kak? Permainan judi. Ya, permainan judi. Wah, coba lihat deh adik-adik. Tuh, mereka main dengan kartu remi, bahkan ada minum-minuman keras di samping meja judi dia, meja judi mereka. Wah, ternyata Benny senang betul dengan permainan haram itu. Dia jadi semakin malas, tidak mau membantu orang tua,
Dia juga sering membolos sekolah. Setiap kali dia bermain dia kalah dan kalah lagi. Sampai hutang-hutang dia kepada teman-temannya semakin banyak. Sampai akhirnya Benny tidak bisa membayar kekalahannya itu. Akhirnya teman-temannya mengancam dia, "Benny, bayar cepetan, kamu kan kalah terus dari tadi. Kamu harus bayar kekalahan kamu kepada kita." Benny bilang, "Tapi aku gak punya uang. Cari cara bagaimana untuk dapetin uang," kata teman-temannya. Lalu dalam kebingungannya Benny berpikir, "Aduh, utangku banyak sekali. Aku harus cari dari mana uang banyak segitu?" Akhirnya dia berpikir jahat. Dia kebingungan. Dia teringat dengan mamanya yang di rumah. Apa yang dia lakukan adik-adik? Tuh, lihat mamanya. Mamanya sedih sekali. Benny datang ke rumahnya. Lalu dia teringat mamanya masih punya kalung mutiara peninggalan ayahnya yang sudah meninggal. Dia berpikir kalau minta sama mama pasti mama gak kasih aku. Tapi aku butuh uang itu untuk membayar utang-utang judi aku. Nyuri aja lah. Masa bodoh dengan mama. Akhirnya dia meminta kasar kepada mamanya. Dia rebut kalung itu dari mamanya. Mamanya sangat sedih melihat kelakuan Benny. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Benny kasar kepada mamanya. Yang bisa mamanya lakukan hanyalah berdoa untuk Benny. Tuhan, tolong Benny, Tuhan, agar Benny bisa bertobat, agar Benny meninggalkan semua perilaku-perilaku buruknya. Dengan menggenggam kalung itu, Benny lari. Dia lari menuju teman-temannya untuk membayar hutangnya. Meskipun Benny sudah menyerahkan kalung itu kepada teman-temannya untuk membayar kekalahan judi dia, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kepala gengnya itu tetap memukul dia. Wah, dipukul Benny. Lihat tuh adik-adik, mukanya sampai memar. Dia ditonjok oleh teman-temannya. Ampuni aku. Kamu dia bayarnya telat mulu. Emangnya kita gak butuh duit? Iya, aduh, ampun bos. Benny karena dipukul oleh teman-teman gengnya itu, dia kesal, dia marah sekali. Ya, Benny menjadi marah dan kesal. Apa yang dia lakukan? Ketika di rumah, Benny mengambil sebuah pisau. Dia selipkan di dalam kantong dia, gitu ya. Ketika itu dia kesal sekali dengan teman-temannya itu. Apa yang dilakukan? Dia mengambil pisau itu dari kantongnya dan dia menusuk temannya itu. Apa yang terjadi? Seketika temannya ditusuknya jatuh ke tanah, berlumuran darah, penuh dengan darah. Benny kaget, Benny juga bingung. Semua teman-temannya kaget dan pergi kabur meninggalkan Benny. Seketika itu juga datanglah polisi ke tempat perkara, tempat di mana Benny bersama dengan teman-temannya bertengkar dan akhirnya Benny menusuk temannya itu. Datanglah polisi ke tempat kejadian. Lalu ditangkaplah Benny karena ada barang bukti, yaitu sebuah pisau yang berlumuran darah. Benny akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Benny sedih.
bercampur marah, bingung. Dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa memberikan apapun juga alasan, karena polisi tidak akan percaya. Karena Benny didapati ada barang bukti bersama dia. Akhirnya Benny harus bersabar di dalam penjara, menunggu sampai waktunya dia diadili. Di negara tempat Benny berada, ada peraturan yang mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembunuhan, ganjaran atau hukuman yang akan diterima oleh penjahat itu adalah hukuman mati. Hukuman mati berupa hukuman gantung di alun-alun kota. Akhirnya hari yang telah ditetapkan, Benny dibawa oleh polisi menuju alun-alun kota. Penuh sekali dengan orang yang berdatangan untuk melihat Benny akan dihukum gantung. Pada hari yang ditetapkan, Benny ditutup matanya dan dibawa ke tiang gantung. Setiap peraturan di sana di negara itu bahwa setiap hukuman mati yang setiap pembunuh yang dihukum mati dengan cara digantung, sebelum digantung akan dibunyikan lonceng selama 3 kali. Hukuman tidak akan dilaksanakan sebelum lonceng menara dibunyikan sebanyak 3 kali. Saat itu lonceng sudah siap-siap, polisi sudah siap-siap untuk membunyikan lonceng menara di kota itu. Tetapi aneh sekali, kok loncengnya tidak berbunyi-bunyi, padahal waktu yang sudah ditetapkan harusnya saat itu. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ternyata terlihat ada sesuatu jatuh dari menara. Tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Siapa dia adik-adik? Ternyata dia adalah Ibu Benny. Ibu yang selalu berdoa untuk Benny. Ibu yang selalu sayang dan perhatian walaupun sering dikasari oleh Benny. Apa yang dilakukan oleh Ibu Benny untuk menyelamatkan anaknya? Dia berusaha keras untuk memanjat menara itu untuk bisa sampai menggapai lonceng di dalam menara itu, dan dia memeluk bandul lonceng itu dengan kencang sekali supaya lonceng itu tidak berbunyi 3 kali. Kencang sekali pukulan bandul lonceng itu, sehingga adik-adik bisa lihat darah pun mengucur di punggung ibunya Benny. Karena sangat kesakitan dan sangat tidak berdaya tubuhnya yang sudah tua. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Tubuh ibunya hancur. Tubuh ibunya hancur di dinding tembok, di dinding lonceng saat bandul lonceng itu diayunkan. Karena dia tidak tidak kuat untuk menahan sakitnya, tubuh ibunya pun terjatuh ke tanah. Disaksikan oleh begitu banyak warga kota yang hendak melihat
sesi atau acara hukuman gantung di kota itu. Benny melihat, dia sangat shock, dia sangat kaget Tuhan. Dia sangat kaget melihat ternyata wanita itu adalah ibunya, ibu yang sangat menyayangi dia. Ketika lonceng tidak berbunyi, itu menandakan bahwa hukuman gantung itu pun tidak jadi dilaksanakan. Apa yang Benny lakukan? Dia menangis. Dia menangis dan dia menyesal. Kenapa aku yang berdosa, tetapi ibuku yang harus menanggung semua dosaku? Aku ini orang yang tidak layak, sehingga ibuku harus mengorbankan nyawanya untuk diriku. Benny menangis. Dia teringat dengan cerita yang pernah diceritakan oleh ibunya tentang Yesus. Dia ingat betapa besar kasihnya Yesus. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Dia berlutut dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku adalah seperti orang-orang yang menyalibkan Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan, sehingga aku harus mengorbankan mamaku. Aku orang berdosa. Sejak saat itu Benny pun berubah. Benny pun menjadi orang yang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia tahu bahwa dia telah ditebus oleh darah Tuhan, bahwa dia telah ditebus oleh darah ibunya, sehingga dia bebas dari hukuman gantung. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari cerita ini, dari ilustrasi yang Kalisa ceritakan ini, kita semua tahu bahwa Tuhan sama seperti ibunya Benny, dia mengorbankan nyawanya untuk menebus Benny. Begitu pula dengan Yesus, dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Kalisa, menebus dosa semua orang, sehingga kita yang penuh dosa dihapuskan oleh darahnya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita hanya ya sudah, Tuhan sudah menebus dosa kita, ya sudah? Tidak. Tetapi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalisa mau adik-adik seperti Benny, ya, ketika dia sudah tahu bahwa mamanya mengorbankan dirinya untuk menebus dosa Benny, begitu pula dengan Kalisa berharap adik-adik semua seperti Benny yang mau bertobat, seperti Benny yang mau mengubah hidupnya, yang tadinya dia sangat nakal, yang tadinya dia suka tidak taat dengan orang tua, dia suka membantah, dia suka menyakitkan, bahkan berbuat kasar terhadap orang tuanya, yang sangat menyakitkan hatinya, menyakitkan hati ibunya. Begitu pula adik-adik, Kalisa ingin sekali di dalam Paskah ini, coba kita renungkan dengan cerita yang Kalisa cerita tadi. Kalisa berharap adik-adik semua diperbaharui, diubahkan menjadi seorang anak yang baru, seorang anak yang taat, seorang anak yang mau membantu orang tua. Yang tadinya mungkin nakal, suka mencuri uang, pikirnya mama nggak tahu ini, aku ambil duit untuk beli jajan. Tetapi Tuhan tahu, seperti dikatakan, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik
maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Begitu pula adik-adik, ketika kita berbuat salah, jangan pikir orang tua kita nggak tahu, kakak kita nggak tahu, adik kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Oke, mulai hari ini yuk kita sama-sama adik-adik, Kalisa juga, Kalisa sadari bahwa Kalisa juga pernah melakukan salah, Kalisa juga sering melakukan kesalahan. Yuk mulai hari ini kita bertobat, ya. Kita kembali melakukan sesuatu yang baik, apalagi ketika dalam situasi pandemi COVID ini. Kalisa berharap ya kita diperbaharui, kita banyak melakukan suatu kegiatan yang baik, ya kita bisa membantu sesama kita harus melakukannya tanpa bersungut-sungut, ya tanpa jengkel atau tidak ikhlas. Tetapi Kalisa berharap kita melakukan apa yang kita bisa sehingga banyak orang bertobat. Oke, Kalisa mau sedikit cerita. Kalisa pernah mendengar sebuah berita ya, waktu ketika COVID ini Kalisa sangat sedih karena Kalisa melihat sebuah cerita di mana ketika waktu itu corona sudah banyak menyebar di mana-mana, dan Kalisa melihat ada 1 atau 2 negara di Eropa ketika pemerintahnya mengharuskan mereka untuk lockdown, yaitu isolasi di rumah. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adik-adik, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Yaitu mereka pergi bukan untuk mencari bahan makanan, tetapi orang-orang itu malah pergi ke tempat jual drugs, ya, jual narkotik, yaitu di Belanda. Satu toko narkotik begitu penuh dengan pengunjung, begitu penuh dengan pembeli-pembeli sampai ngantri di depan toko itu hanya untuk membeli drugs gitu ya. Ayo adik-adik, jangan pernah mencontoh perilaku yang buruk seperti ini. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, termasuk saat ini keadaan yang tidak enak. Tetapi janganlah berbuat dosa. Jangan, ya, kita harus menjadi orang yang baru. Ya, kita harus tinggalkan semua yang lama. Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah begitu baik. Dia telah mengorbankan dirinya untuk di kayu salib. Ya, dia begitu sangat besar kasihnya kepada kita. Masakan kita sudah diberikan kasih karunia, kita masa mau menggunakan kasih karunia itu dengan sembarangan, dengan suka-suka kita, seperti orang-orang di Belanda itu. Mereka ketika pandemi ini terjadi, mereka bukannya masuk ke rumah dan banyak berdoa, bukannya banyak berlutut untuk meminta tolong kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Yuk adik-adik, Kalisa undang untuk adik-adik semua, baik yang masih kecil atau yang sudah besar gitu. Kalisa mau dengan kita berlutut, kita menyembah Tuhan, kita perbanyak berdoa. Kalisa yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tutup mata dengan kondisi saat ini. Kalisa percaya dengan anak-anak Tuhan berseru, Tuhan aku minta tolong, Tuhan pasti mendengar dari atas sana ya. Tuhan tidak pernah tuli, Tuhan tidak pernah buta, Tuhan selalu mendengar setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Yuk kita berseru kepada Tuhan supaya corona ini segera berlalu dan perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Yuk sebelum Kalisa tutup firman Tuhan pada hari ini, Kalisa mau undang adik-adik untuk ayo kita tutup mata dan kita pejamkan mata kita dan tutup tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh merayakan Paskah di rumah Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan cerita sekolah minggu yang
menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, kami mau seperti Beni yang bertobat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah menebus dosa kami di kayu salib, seperti Ibu Beni mengorbankan nyawanya untuk Beni, sehingga Beni terlepas dari hukuman gantung. Begitu pula Engkau Tuhan, Engkau menebus dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal bersamamu. Tuhan, kami anak-anak-Mu berseru Tuhan, kami janji Tuhan, kami mau Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik Tuhan. Kami mau mengubah Tuhan perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang baru Tuhan, anak-anak yang Engkau sayangi Tuhan. Ketika anak-anak-Mu berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan mendengar dari surga dan Engkau akan mengubah doa-doa kami Tuhan menjadi kenyataan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak tidur, Engkau tidak buta dan Engkau tidak tuli Tuhan, sehingga Engkau mendengarkan suara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Anak kami percaya, kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu. Semoga cerita yang Kalisa sharing bisa memberkati adik-adik semua. Oke, be blessed, stay healthy, and stay at home. Bye, see you.